Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami rindu mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, membangun percaya kita kepada Tuhan itu sangat baik dan penting. Saudara harus tahu bahwa di luar Tuhan saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara harus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan saudara. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, ingatlah bahwa semuanya telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, maka sudah pasti kita akan mendapatkan apa yang telah Dia janjikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, hendaklah setiap kita membangun kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya percaya kita bangun sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga saudara dan saya akan tahu apa yang harus kita jalani di dalam perjalanan kehidupan kita. Belajar lewat bacaan firman Tuhan ini merupakan satu pujian dari Tuhan yang menjadi perumpamaan dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya tentang bendahara yang tidak jujur. Ayat ini mau ceritakan bahwa bendahara yang tidak jujur ini, dia adalah bendahara yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lalu tuannya datang dan tuannya memecat dia. Tetapi dikatakan bendahara ini dia tahu bahwa ketika dia sudah dipecat, maka dia pasti tidak bisa melakukan apa-apa ke depan. Lewat firman Tuhan dikatakan di situ, dia katakan, mencangkul pun aku tidak bisa, mengemis aku malu. Nah, bendahara ini dikatakan dia lalu berpikir, bagaimana kalau aku dipecat, apa yang harus aku lakukan nanti ke depan? Sesudah itu dia lalu berpikir tentang bagaimana dia mendekati orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Lalu dia tanya, berapa hutangmu? Ada yang mengatakan bahwa mereka memiliki hutang sebanyak 100 tempayan minyak, dan ada juga yang mengatakan mereka memiliki hutang 100 pikul gandum. Lalu dia memberikan diskon kepada mereka masing-masing. Nah, apa yang dilakukan oleh bendahara ini, ayat 8 dikatakan tuannya memuji dia. Mungkin saudara dan saya akan katakan, loh kok dia tidak jujur, kok kenapa dia dipuji? Sedangkan yang dipuji kan harus yang melakukan yang baik. Tapi ayatnya yang ke-8 dikatakan bagi kita, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Artinya ayat ini mau katakan kepada kita, cerita tentang bendahara yang tidak jujur. Dikatakan bendahara ini cerdik. Orang yang cerdik adalah orang yang tahu apa yang harus dia jalani ke depan. Orang yang cerdik adalah orang yang tahu bagaimana ketika dia menghadapi masalah, apa yang harus dia lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Artinya dia menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, ini orang yang cerdik. Nah, bendahara ini dikatakan dia bendahara yang cerdik. Dia tahu kalau dia sudah dipecat, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak punya apa-apa lagi. Makanya dia memberikan diskon kepada mereka-mereka yang berhutang kepada Tuhan itu, supaya lewat diskon itu mereka itu akan baik kepadanya. Dan kalau dia dipecat, maka dia pun masih bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini kehidupan yang cerdik yang harus saudara dan saya miliki dalam kehidupan kita. Artinya ayat ini mau katakan kepada kita, kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Artinya Tuhan mau mengajak murid-muridnya saat itu dan mengajak saudara dan saya bahwa marilah kita cerdik di dalam kehidupan kita. Saudara harus tahu bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diatur oleh Tuhan. Artinya kalau kita cerdik, kita tahu bahwa hidup ini diatur oleh Tuhan, maka saudara dan saya harus membangun hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginkan dalam hidup kita, itu semua adalah pemberian dari Tuhan, maka marilah kita cerdik di dalam hidup kita dengan cara kita membangun hidup kita dengan Tuhan itu baik dan benar. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita diperhadapkan dengan persoalan, saya percaya kita tidak akan pernah menjadi orang yang mengalami
kesusahan. Karena di dalam perjalanan hidup kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya Yesus memberikan gambaran tentang bendahara yang tidak jujur ini dipuji oleh Tuhannya karena dia cerdik. Nah, kecerdikan inilah yang harus saudara dan saya lakukan di dalam perjalanan hidup kita. Seperti ayat firman Tuhan lain mengatakan bahwa hendaklah engkau tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kita tahu ular itu kalau mau ditangkap tidak mudah. Nah, dia begitu cerdik, dia tahu bagaimana caranya, dia harus melarikan diri. Nah, inilah yang harus saudara dan saya pelajari di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hari-hari hidup kita ke depan ini akan penuh dengan banyak masalah dan persoalan. Artinya ada banyak tantangan-tantangan hidup yang akan kita alami ke depan. Mari kita hidup cerdik di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Saudara dan saya harus bangun kesadaran kita. Kalau hidup ini semua diatur oleh Tuhan, maka mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Bangun hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara harus membangun kehidupan rohani saudara itu baik dengan Tuhan. Engkau tidak bisa menjadi orang Kristen yang asal masuk gereja, store muka, dan sesudah itu saudara hanya melakukan tugas aktivitas saudara. Saya katakan kalau engkau menjalani hari-hari hidupmu seperti itu, maka engkau tidak bisa mengenal Tuhanmu dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau membangun kehidupanmu sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya pastikan apapun tantangan persoalan yang akan kita alami, Tuhan akan memberikan hikmat bagi setiap kita untuk kita bisa melewati masa-masa sulit kita ke depan. Nah, oleh karena itu, apa yang sementara saudara alami dalam hari-hari hidupmu sekarang, mungkin masalah rumah tangga, masalah ekonomi keluarga, masalah sakit penyakit, atau masalah apapun, belajarlah lewat firman Tuhan. Hendaklah engkau cerdik dengan cara engkau tahu bahwa hidup ini semua Tuhan yang atur. Bangun hidupmu dengan Tuhan. Bangun kehidupan rohanimu itu semakin mengalami kehidupan yang lebih baik. Sehingga hari-harimu itu tidak akan pernah mengalami kesulitan. Tapi kemudahan-kemudahan akan diberikan Tuhan kepadamu. Karena itu firman Tuhan di sini katakan, sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saya percaya Tuhan Yesus selalu tahu yang terbaik dia berikan bagi saudara dan saya. Mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak hidup sebagai orang Kristen yang cuma melakukan aktivitas ibadah kita, tapi kecerdikan kita yang membuat kita akan mengalami kemenangan di dalam perjalanan kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk terus tahu apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan terus dibangun kesadaran kita tentang siapa Yesus Kristus di dalam hidup kita, sehingga hari-hari hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Kami rindu agar kami pun cerdik di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu masa-masa sulit yang akan kami alami ke depan, Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Ajari kami untuk kami terus membangun kesadaran kami tentang Tuhan, dan kami mau hidup seperti apa kata firman Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.